Halo, bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan membagikan informasi terbaru dari dunia pendidikan. Surat edaran Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Mungkin Bapak Ibu guru, teman-teman, serta semua pihak yang berhubungan dengan pendidikan sudah mengetahui surat ini. Namun ingin saya menginformasikan kembali bahwa surat ini sudah terbit pada tanggal 18 Mei dan surat ini adalah untuk memberikan pelayanan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran COVID-19. Belajar dari rumah selama darurat penyebaran COVID dan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh, daring, dan atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua sudah membaca, namun mungkin ada yang belum membaca, dan sebagai informasi dan saya membuatkan dalam bentuk video untuk memudahkan ketika Bapak Ibu membaca dan mendengarkan, karena saya temui bahwa banyak informasi-informasi yang ketika disampaikan begitu banyak lampiran, dan sehingga terkadang ada rekan-rekan yang mungkin tidak sempat menyimak sampai dengan selesai. Kemudian mari kita lihat, ini adalah belajar dari rumah atau yang disingkat dengan BDR dalam surat edaran ini. Kemudian ini adalah tujuan pelaksanaan belajar dari rumah: memastikan pemenuhan hak peserta didik, melindungi warga satuan pendidik dari dampak COVID-19, mencegah penyebaran penularan, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Prinsip pelaksanaan belajar dari rumah seperti di dalam surat ini bahwa Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga pendidikan. Satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Kemudian memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. PDR difokuskan kecakapan hidup antara lain mengenai pemahaman pandemi COVID-19. Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Aktivitas dan penugasan selama belajar dari rumah dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR. Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik bersifat kualitatif, berguna bagi guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif, dan mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua atau wali. Metode dan media pembelajaran dari rumah atau BDR dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dibagi dalam dua pendekatan. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring. Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan daring atau luring atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana. Media dan sumber belajar. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh daring. Pembelajaran di rumah secara daring dapat menggunakan gawai atau gadget maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Di antaranya, saya ingin menyoroti media pembelajaran daring belajar Kemdikbud. Ini adalah salah satu media pembelajaran daring yang sudah kami laksanakan di sekolah kami. Ada berbagai macam
media yang disediakan. Silakan rekan-rekan bisa menyimak dan memanfaatkannya sesuai dengan kondisi. Dan sebentar akan saya ulas mengenai media pembelajaran menggunakan portal Rumah Belajar Kemdikbud. Yang kedua adalah media sumber belajar pembelajaran luring seperti yang tertera. Kemudian aplikasi pemantauan kesehatan, ini berkaitan dengan gugus tugas percepatan COVID-19 untuk mengetahui informasi terbaru mengenai perkembangan dan pemantauan COVID-19 ini. Kemudian ada panduan pelaksanaan pembelajaran dari rumah seperti yang ada, membentuk pos pendidikan dengan elaborasi atau yang tersedia, kemudian yang ada pada bacaan surat edaran ini, kemudian koordinasi daring dengan Kemdikbud melalui Satuan Pendidikan Awan Bencana Seknas SPAB, kemudian melakukan penataan daerah. Nah, ini yang berkaitan dengan gugus tugas COVID-19. Kemudian melakukan penyebaran informasi edukasi pencegahan COVID melalui grup media daring, radio, pengumuman keliling, serta pengembangan penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan kepada masyarakat. Melaksanakan pemantauan, melaporkan perkembangan pelaksanaan. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Kepala Satuan Pendidikan, menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama belajar dari rumah, seperti yang tergambar di dalam, sudah terjelas secara rinci di dalam surat edaran ini. Rekan-rekan bisa memanfaatkan, maksud saya akan menyediakan link download daripada surat edaran ini pada kolom deskripsi dari video channel saya ini, ada di kolom deskripsi. Silakan bisa mendownloadnya. Ya, ada berbagai macam deskripsi yang sudah sangat detail sehingga membuat pemahaman tentang pembelajaran atau belajar dari rumah ini dengan sangat baik sekali. Kemudian rekan-rekan semua, saya akan mengulas tentang rumah belajar, portal rumah belajar. Di sini rekan-rekan bisa mengetikkan rumah belajar dan kemudian portal rumah belajar, silakan mengklik. Kemudian di sini rekan-rekan bisa memanfaatkan kelas digital atau kelas maya yang sudah kami gunakan, sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan kemudian ada beberapa fitur pendukung seperti peta budaya, buku sekolah elektronik, WJA atau wahana jelajah angkasa, karya sastra dan bahasa dan sastra, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita akan masuk saja di kelas digital. Di sini dialihkan ke kelas maya, di mana apabila sekolah belum mendaftar sebagai penyelenggara kelas maya, silakan mendaftar terlebih dahulu dengan mengklik daftar sebagai penyelenggara. Apabila sudah terdaftar sebagai sekolah penyelenggara, maka sekolah tersebut, para guru atau pendidiknya bisa mendaftar sebagai guru dan kemudian memberikan informasi kepada siswa untuk mendaftar sebagai siswa. Kita akan mulai dari daftar sebagai penyelenggara. Di sini silakan. Pusat Data Teknologi dan Informasi. Kemudian setelah itu
silakan kembali mendaftar sebagai guru apabila sudah sekolah pendaftarnya sudah terdaftar. Silakan mendaftar sebagai guru, sama isiannya kurang lebih seperti ini. Karena ketika mendaftar sebagai guru, saya contohkan seperti di sini. Ketika memilih sekolah penyelenggara, saya mencontohi dengan sekolah kami. Ketika saya mencari sekolah penyelenggara sekolah kami, maka akan muncul seperti ini. Silakan dipilih kemudian dan melengkapi form registrasi secara lengkap. Kemudian seperti ini. Iya, provinsi. Iya, seperti ini. Dan kemudian apabila sudah melengkapi semua, silakan mengklik daftar. Dan kemudian silakan mendaftar sebagai siswa. Silakan mengarahkan anak-anak atau peserta didik siswanya untuk mendaftar seperti ini. Dan apabila sudah mendaftar, maka ketika saya melakukan login atau masuk sebagai admin yang menyelenggarakan kelas maya pembelajaran daring memanfaatkan portal rumah belajar, maka seperti ini. Kami sudah memiliki 158 siswa, 42 guru, dan 46 kelas maya. Di sini, silakan masing-masing guru akan menambahkan kelas seperti ini. Dan sebagai admin, sekolah penyelenggara bisa melihat dan mengakses. Maksud saya melihat informasi, detail, melihat kelas, dan menginformasikannya dengan siswa guru melalui media komunikasi seperti grup WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Kemudian di sini apabila sudah, maka kita akan sudah berjalannya kelas ini, maka kita bisa melihat bagaimana rekapan laporan untuk kita bisa jadikan dokumentasi atau arsip untuk bisa kita gunakan untuk berbagai kepentingan. Dan format laporan ini bisa berbentuk Excel dan PDF seperti ini. Kemudian ada mengelola user siswa. Bisa ada fitur untuk kita reset password apabila siswa lupa atau tidak mengingatnya lagi. Kemudian juga guru, hal yang sama. Seperti ini. Saya mencontohkan. Kemudian saya akan keluar dan masuk sebagai guru. Seperti ini rekan-rekan, ketika saya masuk sebagai guru, ada salah satu kelas di mana sudah ada 31 siswa dan kelas ini sudah berakhir. Di sini saya bisa menunjukkan bahwa pembelajaran kelas maya menggunakan portal rumah belajar itu begitu sederhana. Mengetikkan judul kelas, kemudian melengkapi data pada pembuatan penambahan kelas ini, masukkan presentasi penilaian dengan nilai total bobot 100 dan nilai minimum kelulusannya. Kemudian soal ujian. Soal ujian di sini saya membuat begitu sederhana karena pelaksanaan pembelajaran menggunakan daring harus sesederhana mungkin sehingga siswa bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat menyenangkan. Kemudian saya bisa melihat detail siswa ketika saya login sebagai guru, melihat aktivitas siswa-siswa, terus memberikan penilaian terhadap siswa-siswa ini. Kemudian saya juga bisa memberikan penilaian skor sesuai dengan presentasi kelulusan ketika saya membuat kelas tadi. Saya mencontohkan seperti ini. Ada siswa yang sudah mengikuti. Nah, seperti ini. Ada nilai tugas akhir, dan nilai ujian. Seperti ini. Ada siswa nilai ujian yang otomatis ketika mengikuti ujian di kelas maya. Dan seperti ini.